baik itu kepada orang tua apalagi kepada kalian anak-anak. Maka untuk itu ikutilah dengan sebaik mungkin, beri kesempatan kalian nanti untuk bertanya, gunakanlah untuk bertanya supaya apa? Kita bisa mendapatkan banyak pengalaman. Maka untuk itu pada kesempatan ini untuk menghadapi berbagai hal tantangan kita ke depan, maka dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa berliterasi secara benar di dalam kita untuk meraih prestasi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti seminar. Yang mengantuk nanti menepuk temannya ya. Suruh raup, suruh wudhu, kan begitu ya. Jangan sampai ada yang mengantuk. Tapi kalau seandainya kalian terpaksa harus keluar dan berwudhu, silahkan, supaya nanti kita bisa mengikuti dengan baik. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Anas Aziz SPDMM atas sambutan yang telah diberikan. Karena Bu Nur Cahyo sedang berhalangan hadir, kita lanjutkan saja kepada acara yang selanjutnya. Tapi sebelumnya kita bisa berikan aplaus kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara pada siang hari ini. Karena udah mau gerah-gerahan ini ya Mas Muhan. Iya betul udah banget mau tuh. Panas-panasan. Iya. Dan alhamdulillah acara Festival Live pada hari ini sudah mencapai hari keempat ya Mas Muhan. Iya betul banget Mas Iki. Dimulai dari kemarin ada kegiatan donor darah dan cek golongan darah. Festival Live Care ya? Iya betul. Kemudian ada futsal competition, ada panahan juga ya Mas? Lomba panahan. Ada lomba panahan kemarin juga. Mas Muhan ikut panitia panahan enggak? Wah enggak, saya kecapean Mas. Kecapean? Iya ngurusin futsal. Saya kemarin itu ikut cukup banyak sekali ya. Oh Mas, iya, istilahnya. betul. Sampai panas-panasan juga. Betul iya. Agak gelap juga jadinya. Iya, udah gelap saya. Dan pada hari ini, Masya Allah sudah diadakan beberapa lomba yang sudah sejak dari tadi pagi. Betul. Bahkan iya. sampai siang hari ini mulai dari MHQ, Iya. ada Olimpiade, Betul. juga ada Wikana yang Masya Allah diikuti para peserta dengan sangat antusias sekali. Iya betul. Nah, tahu nggak Mas? Itu ada fun fact loh. Apa itu? Iya, dari dulu tuh saya pengen banget ikut LKBB Wira Eka Taruna Mas. Ikut Wikana? Iya, sebenarnya pengen banget dulu. Tapi nggak diterima. Nggak terima? Iya, Karena gara-gara terlalu keker katanya. terlalu keker? Iya. Masya Allah. Keker. Keker. Keker? Kekeringan. Kekeringan. Iya. Kekeringan. Iya, betul banget. Dan Masya Allah tuh pesertanya tuh pada dari mana-mana ya Mas Man? Iya, betul banget. Ada yang dari Semarang, betul. dari Batu, betul. dari luar-luar kota ya? Iya, betul banget. Jauh-jauh mau datang ke sini? Betul. Iya. Kalau Mas Muhan ini aslinya dari mana Mas malahan? Dari rumah. Dari rumah? Iya. Rumahnya mana? Jauh. Jauh? Iya. Di mana Mas? Di Jayapura lebih tepatnya. Jayapura? Iya, betul. Masya Allah. Di sana, ujung timur sana? Iya, betul. Timur? Betul, timur. Kalau timur boleh sana. tahu itu timur sudah- sana. Oh, Eh, oh iya timur sana. oh iya, betul. Timur sana. Kalau boleh tahu itu udah dari kapan di Papua Mas? Udah dari lahir sih. Udah dari lahir, Iya, Masya betul. Allah. Kok itu saya sering dengar orang Papua tuh bilang, hei kakak, sumber air sudah dekat. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Iya. Kenapa itu Mas? Kenapa? Biar sumber air sudah dekat, tapi kopu nyawa juga sudah dekat. Ampun. Papua keras. Iya. Keras, mantap. Ya udah, gak usah lama-lama ya Mas. Nggak usah Iya, lama-lama. daripada kita baku tumbuk di Wih, sini. Iya. Salaman dulu. Langsung aja kita Langsung memasuki acara selanjutnya ya Mas. Iya. Iya. Langsung saja kita masuki acara inti yaitu Seminar Literasi Festival Live Swafarna 2024. Untuk seminar literasi kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan SSI APT dan akan dimoderatori oleh Saud Akhina Mirza Nadif Azharudia.
Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Butuh ini satunya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Seminar Literasi Festivalif Swavarna. Saya Mirza Nadif Azharudia sebagai moderator yang akan memandu jalannya seminar literasi pada siang hari ini. Literasi merupakan salah satu kecakapan yang harus dimiliki oleh setiap individu di abad ke-21. Literasi adalah bagaimana cara kita menyerap serta memilah informasi yang ada. Literasi tak hanya sekedar membaca, melainkan bagaimana kita mengolah khazanah pengetahuan untuk mengekspresikan diri kita melalui sebuah tulisan. Ruang digital tak menjadi penghalang bagi kita untuk berkarya, melainkan menjadi pendorong untuk terus-menerus menebar inspirasi. Semua itu akan dibahas oleh pembicara kita pada seminar literasi kali ini dengan tema Literasi sebagai Jalan Ekspresi Diri Menuju Masa Depan dengan Berbagai Inspirasi. Oleh karena itu, mari kita sambut pembicara kita dengan tepuk tangan meriah, Ustadz Cahyadi Takaryawan. Ya, jadi dalam seminar literasi kali ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh pembicara selama 45 menit. Sesi kedua yaitu pertanyaan dari moderator. Sesi ketiga yaitu tanya jawab dari peserta. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya silakan bisa menyiapkan pertanyaannya dari saat ini. Lalu sesi yang keempat yaitu pemberian bingkisan dan kenang-kenangan oleh panitia. Memasuki sesi yang pertama yaitu penyampaian materi oleh pembicara. Namun sebelum itu akan saya bacakan CV dari pemateri kita hari ini. Beliau adalah Ustadz Cahyadi Takaryawan, SSI APT, lahir di Karanganyar 11 Desember 1965. Pendidikan beliau yaitu berada di Fakultas Farmasi UGM, lalu pendidikan profesi apoteker UGM, dan program pendidikan reguler Angkatan 45 oleh Lembaga Ketahanan Nasional tahun 2010. Aktivitas beliau saat ini diantaranya adalah penulis buku, senior editor di PT Era Adicitra Intermedia, konselor dan trainer di Jogja Family Center, serta konsultan ketahanan keluarga di Rumah Keluarga Indonesia. Untuk penghargaan yang pernah beliau raih yaitu diantaranya adalah penulis buku berbahasa Indonesia terbaik dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006. Kemudian anugerah Best People Choice dari Kompasiana tahun 2014. Serta pin emas pegiat ketahanan keluarga dari Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X tahun 2019. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait pembicara kita, nanti bisa lihat di media sosialnya, yaitu salah satunya di Instagramnya, yaitu Cahyadi_Takaryawan.
Ya, langsung saja kepada Ustadz Cahyadi kami persilahkan. Terima kasih Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah SWT, semua yang hadir, wabil khusus Bapak Anas Aziz mewakili yayasan, para ustadz, para ustadzah, para musyrif, para musyrifah, dan semua keluarga besar Ihsanul Fikri Magelang. Untuk kesekian kalinya saya hadir di sini karena kalau yang rutin hadir ke sini itu status saya sebagai orang tua yang menjenguk anaknya di sekolah ini. Kalau sedang kegiatan, beberapa kali berkegiatan bersama dengan para guru, para yayasan, termasuk dengan santri-santri, dan alhamdulillah kesempatan kali ini bisa kembali bertemu dengan kalian. Kita membahas tentang literasi. Adik-adikku semuanya, literasi itu di Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara lain memang masih cukup memprihatinkan. Kita indeks literasinya itu 0,001%, yang artinya setiap 1.000 orang di Indonesia, di dalam setiap 1.000 orang itu hanya ada 1 orang yang suka membaca. Di Indonesia ini tiap 1.000 orang hanya ada 1 orang yang membaca. Jadi karena jumlah kita yang hadir di sini itu kurang dari 1.000, maka berarti nggak ada satupun yang suka membaca. Jadi rata-rata tiap 1.000 1 pembaca, tiap 1.000 orang rata-rata 1 orang suka membaca. Ini sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Makanya secara indeks literasi Indonesia itu tahun 2019 yang lalu itu indeks literasi internasional menempatkan Indonesia itu nomor 62 dari 70 negara. Kita itu 10 besar, tapi 10 besar dari bawah, bukan dari atas. Nomor 62 dari 70 negara. Itu menandakan masyarakat Indonesia itu enggak suka membaca. Tapi kalau kita bawa datanya menjadi data nasional, alhamdulillah data nasional, jadi jangan dibandingkan dengan negara lainnya. Data nasional di Indonesia itu, kita itu indeks literasinya, budaya literasi Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Dari tiap tahun selalu meningkat indeks literasinya. Saya sudah menyiapkan materi ini, nanti teman-teman yang pengen mengcopy boleh atau dibagi juga boleh ya. Boleh diklik lagi materinya. Saya tunjukkan dulu kepada Anda semuanya. Next, klik lagi. Nah ini ya, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia itu berturut-turut dari 2016, 2017, terus sampai 2022, itu yang disebut dengan TGM, tingkat kegemaran membaca, itu meningkat terus. Artinya ini sesuatu yang memiliki harapan positif di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang suka membaca, meskipun secara internasional kita kalah jauh, tetapi kalau internal kita sendiri di Indonesia, kita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Boleh diklik lagi. Nah yang menarik juga, yang apa yang paling dibaca di Indonesia, perhatikan nomor 1 kitab suci, luar biasa ya. Jadi warga Indonesia itu yang paling banyak dibaca bukan novel, bukan buku-buku teori, tapi kitab suci. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena di Indonesia sangat banyak pondok pesantren, sangat banyak sekolah Islam, sangat banyak alumni pesantren dan sekolah Islam, sangat banyak rumah-rumah tahfidz, sangat banyak pembelajaran keislaman, majelis taklim dan seterusnya. Alhamdulillah bahwa kitab suci masih menjadi bacaan yang paling banyak dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Jadi kalau dikatakan masyarakat Indonesia membaca, ya, tapi yang rutin dibaca adalah kitab suci. Ini bagus ya. Tetapi tentu saja harus dibaca pula hal-hal lainnya. Buku pengetahuan umum, buku pelajaran sekolah, koran, surat kabar, buku cerita, majalah, tabloid, dan lain-lain. Tertingginya adalah kitab suci, alhamdulillah. Next, klik lagi. Nah,
secara provinsi di Indonesia, provinsi dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi itu Jogja. Ini bertahun-tahun Jogja menempati literasi tertinggi se-Indonesia dan nomor 2-nya adalah Jawa Tengah. Kenapa Jogja itu tertinggi? Adik-adik sekalian, selain karena Jogja itu wilayahnya sempit, juga di Jogja itu sangat banyak sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Di Jogja yang jumlah kabupaten kotanya itu hanya 4 kabupaten dan 1 kota, hanya 5 kabupaten kota di Jogja satu provinsi itu. Kalau Jawa Tengah ini 30 lebih ya, dan kalau Jogja cuma 5, itu sangat banyak kampusnya, sangat banyak sekolahannya. Makanya wajar kalau Jogja itu menempati indeks literasi tertinggi se-Indonesia. Ditambah lagi dengan bahwa di Jogja ada banyak banget program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM untuk membangun budaya literasi masyarakat. Saya sering diajak oleh Dinas Perpustakaan Daerah DIY untuk datang ke kampung-kampung, datang ke RT, datang ke RW, datang ke kelurahan untuk bedah buku. Jadi bedah buku itu tidak hanya ada di sekolah, tidak hanya di kampus, tidak hanya di masjid-masjid perkotaan, tapi sampai di balai RTK, balai RT, balai kampung dan seterusnya itu ada sangat banyak bedah buku. Jadi program bedah buku keliling kampung itu belum ada di provinsi lainnya, baru ada di Yogyakarta. Makanya Jogja wajar kalau menempati indeks kegemaran membaca yang tertinggi. Dan itu disusul kemudian oleh Jawa Tengah, baru tempat-tempat yang lainnya. Anda lihat di situ DKI Jakarta rendah sekali ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 ini DKI itu terendah. Jadi Jawa Tengah, kalian di Magelang ini masuk provinsi Jawa Tengah, itu masih jauh lebih tinggi daripada DKI dalam konteks kegemaran membaca. Ini sesuatu banget bagi kita. Next, klik lagi. Bahkan kalau Indonesia itu secara umum lebih tinggi dari Singapura, lebih tinggi dari Hong Kong, lebih tinggi dari Pakistan, lebih tinggi dari Arab Saudi, lebih tinggi dari Vietnam, lebih tinggi dari Uni Emirat Arab, lebih tinggi dari India. Next, klik lagi. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, itu ternyata ngaruh kepada apa yang menjadi cita-cita generasi muda. Jadi dream job bagi generasi muda, kalau Myanmar, Kamboja, Singapura, Filipina, itu nomor satunya adalah pengen menjadi penulis. Malaysia, Brunei Darussalam, cita-cita yang paling ideal bagi mereka menjadi guru, menjadi dosen. Timor Leste menjadi dokter. Thailand menjadi direktornya film, menjadi produser dan direktor film. Dan Vietnam menjadi penyanyi, sedangkan Indonesia menjadi YouTuber. Jadi adik-adik sekalian, kalau di antara kalian pengen jadi YouTuber, itu boleh saja dan itu tidak negatif. Karena positif atau negatif tergantung dari kamu gunakan untuk apa kalau sudah menjadi YouTuber. Kalau subscriber kamu sudah sangat banyak, kamu gunakan apa akun YouTube kamu itu? Gunanya untuk apa? Itulah yang akan membedakan apakah YouTuber itu baik atau buruk. Apakah YouTuber itu positif atau negatif, tidak bisa dinilai dari posisinya bahwa dia adalah YouTuber atau bukan YouTuber. Tetapi dinilai dari apa yang digunakan. Jika kamu menjadi YouTuber yang terkenal dan follower kamu banyak, subscriber kamu sangat banyak, lalu kamu gunakan untuk melakukan dakwah, kamu gunakan untuk edukasi, kamu gunakan untuk mengenalkan Islam kepada banyak kalangan masyarakat, maka tentu kamu menjadi seorang YouTuber yang sangat positif. Jadi oleh karena itu, cita-cita yang seperti ini semuanya, mau jadi writer, teacher, dokter, film director, singer, atau YouTuber, itu tidak bisa dinilai apakah dia positif atau negatif, tetapi tergantung dari untuk apa itu nanti kamu gunakan. Oke, next, klik lagi. Nah, literasi itu apa adik-adik sekalian? Literasi itu kalau secara etimologis berasal dari bahasa Latin literatus yang artinya adalah orang yang belajar. Jadi literatus itu orang yang belajar. Makanya dalam hal ini literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis karena itu adalah proses pembelajaran. Menurut KBBI, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Salah satu akademisi, Elizabeth Soulsby, mengatakan bahwa literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam hal 1, berkomunikasi, yang meliputi 1, membaca, 2, berbicara, 3, menyimak, dan berikutnya adalah menulis. Nah, dari sini adik-adik ya,
Aku ingin mengajak adik-adik sekalian untuk membiasakan diri menulis. Kalian ini SMP maupun SMA biasakan diri untuk menulis. Kalian nanti lulus SMA boleh menjadi apa saja. Pekerjaan-pekerjaan positif, profesi-profesi yang positif yang kamu pilih. Boleh menjadi guru, menjadi dosen, menjadi dokter, menjadi apoteker, menjadi psikolog, menjadi seorang advokat, menjadi seorang pengacara atau apa saja yang kamu pengen dapatkan dalam hidup kalian nanti. Tetapi kalau kalian itu berbekal kecakapan menulis, maka kamu akan lebih dihargai di profesi kamu itu. Kalau kamu menjadi guru, guru yang pintar nulis. Kamu jadi dosen, dosen yang pintar nulis. Kalau kamu dokter, dokter yang pintar nulis. Kalau kamu seorang aparatur negara, ASN, kamu ASN yang pintar nulis. Maka berlatihlah menulis sejak dari sekarang, sejak dari masa muda ini. Banyak baca, banyak menulis, inilah basic dari literasi. Nah, dari sekalian, aku kuliah di UGM, mulai tahun pertama kuliah itu sudah menulis di koran. Jadi aku nulis di koran, nulis di majalah, dan setiap kali nulis dimuat di koran, dimuat di majalah, dapat duit. Nah, duit inilah yang akhirnya bisa digunakan untuk membiayai kuliahku sendiri. Makanya semenjak aku kuliah, aku sudah bisa membiayai kuliahku sendiri. Aku sudah tidak lagi bergantung kepada orang tua untuk membiayai biaya harian hidupku, untuk makan, untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari, beli bensin atau naik kendaraan dan seterusnya. Itu sudah dicukupi oleh menulis. Jadi menulis, adik-adik sekalian, itu selain meningkatkan literasi, juga akan bisa mendapatkan sisi-sisi ekonomi, sisi finansial. Nah, jadi makin lama tulisanku makin banyak, dan kalau adik-adik mendengar penulis-penulis besar itu, sangat banyak penulis besar itu yang bermula dari tulisannya ditolak di koran, tulisannya ditolak di majalah, tulisannya ditolak oleh penerbit buku. Karena ditolak berkali-kali, mereka terus berusaha, akhirnya sekarang mereka menjadi penulis-penulis besar. Kalau kamu pernah mendengar nama seorang jurnalis senior bernama Gunawan Muhammad, pertama kali dia menulis di koran ditolak, nulis di majalah ditolak, tulisan ke-80 baru dimuat. Jadi 80 kali mengirimkan, baru kemudian dia berhasil dimuat tulisannya itu. Jadi orang-orang besar seperti itu pernah ditolak berkali-kali oleh media tulisannya. Nah, saya itu nggak pernah punya pengalaman ditolak. Itu sebabnya maka aku nggak menjadi besar amat seperti Gunawan Muhammad. Karena semua tulisanku itu dimuat. Pertama kali kirim di majalah langsung dimuat. Pertama kali kirim di koran langsung dimuat. Jadi tidak ada tulisanku yang tidak dimuat. Nah, kalau orang-orang tadi harus melewati proses yang sangat panjang untuk menjadi seorang penulis yang akhirnya dikenal sangat luas. Mereka harus mengalami dulu kepahitannya. Nah, saya itu nggak ada pengalaman ditolak. Jadi akhirnya semester tahun pertama kuliah, ngirimkan tulisan di koran lokal Jogja, itu langsung dimuat. Nulis lagi di koran lokal Jogja, dimuat. Nulis di Suara Merdeka, Jawa Tengah, dimuat. Nulis di Republika, koran nasional, dimuat. Bahkan akhirnya oleh Republika saya diminta untuk menulis sepekan sekali. Jadi ada rubrik saya di Republika sepekan sekali pada zaman itu. Nah, oleh karena itulah aku bisa membiayai kuliahku sendiri di masa kuliah dan tidak perlu meminta dari orang tua. Itu semuanya dari hasil tulis-menulis. Kemudian di saat aku ngerasa duitku semakin banyak dari tulis-menulis ini, maka pada waktu itu aku memberanikan diri untuk minta izin kepada orang tua untuk menikah. Dan orang tua mengatakan, kamu masih kuliah, bagaimana nanti kamu membiayai kuliahmu? Aku bisa membiayai kuliahku sendiri. Nanti kalau Bapak mengizinkan aku menikah, Bapak tidak usah memberikan aku biaya bulanan lagi. Jadi hentikan semua bulanan biaya yang pernah Bapak kirimkan kalau mengizinkan aku menikah. Dan ternyata diizinkan, maka setelah saya menikah, saya bisa membiayai kuliah saya sampai selesai. Istri saya juga waktu itu masih kuliah, dibiayai sampai selesai. Kemudian ngontrak rumah sendiri, biaya hidup sendiri, dan tidak lagi minta kepada orang tua maupun mertua. Semuanya dari hasil
tulis menulis. Nah dari situlah kemudian berkembang dari menulis di koran, menulis di majalah, lalu akhir-akhir mulai banyak menulis di buku. Mulai tahun 2000, era tahun 2000 sampai sekarang, saya lebih fokus nulis di buku. Sesekali waktu saja kalau kangen nulis di koran. Beberapa tulisan saya masih muncul di koran. Beberapa tulisan saya masih muncul di majalah, tapi jarang. Semenjak tahun 2000 sampai sekarang fokusnya buku. Itu sebabnya sampai dengan hari ini ada lebih dari 90 buku yang sudah aku tulis. Dan itu semuanya menjadi satu bagian dari rangkaian perjalanan-perjalanan kehidupanku. Yang ini aku pengen share ke kamu supaya kamu pengen jadi penulis. Karena kamu nanti jadi apapun, kalau plus menjadi penulis, kamu lebih leluasa melakukan kegiatan-kegiatan kamu itu. Dulu waktu umurku masih sekamu, atau ketika sudah mulai kuliah, aku mikir ngelihat dosen-dosenku, kalau kadang-kadang ada bapak dosen, ibu dosen, dia mengatakan pada mahasiswanya, Bapak Ibu dosen hari ini tidak bisa mengajar karena sedang ikut simposium di Amerika, karena sedang ikut simposium di Jerman, karena sedang ikut satu agenda di Australia dan seterusnya. Dulu waktu masih kuliah aku bayangin gimana caranya aku bisa seperti Pak dosen, Bu dosen yang keliling berbagai negara itu. Tentu biayanya mahal, tentu itu harus memiliki uang banyak, pikirku pada waktu itu. Setelah aku mulai menulis, lalu akhirnya jadi banyak buku, jadi banyak tulisan, akhirnya ternyata kesempatan untuk keluar negeri itu datang dengan sendirinya. Karena setelah aku mulai banyak tulisan, banyak buku, buku ini mulai di-share ke berbagai media, termasuk sekarang media sosial, maka orang-orang jadi tahu bahwa ada buku-buku baru yang aku tulis. Termasuk artikel-artikel baru yang aku posting di Kompasiana. Adik-adik nanti sesekali waktu kalau pas liburan di rumah, ngecek Kompasiana, www.kompasiana.com/Pak Cah. Di sana ada lebih dari 1.200 artikel saya di Kompasiana. Tulisanku di Kompasiana itu lebih dari 1.200 artikel. Jadi orang-orang dengan mudah mendapatkan tulisanku di Kompasiana. Dampaknya mereka pengen ngajak dialog. Itulah sebabnya dari tulis menulis itu diundang bedah buku dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu semua provinsi dan sangat banyak kabupaten aku kunjungi untuk bedah buku dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk tiket pesawat, untuk hotel, untuk semua keperluan di sana karena panitia sudah menanggungnya. Aku bisa jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke menikmati keindahan Indonesia, semuanya dari tulis menulis. Kesempatan keluar negeri pun muncul sejak dari yang dekat-dekat, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand yang dekat-dekat, kemudian lebih jauh dikit ke Korea, ke Jepang ya. Saya pernah mengunjungi 10 negara bagian di Amerika, pernah mengunjungi 4 negara bagian di Kanada, mengunjungi 5 negara bagian di Australia, pernah ke Mesir, pernah ke Saudi, pernah ke Turki. Itu semuanya adalah dari undangan menulis, membedah buku. Jadi ketika kita punya banyak buku, maka buku ini kemudian dibedah di mana-mana. Itulah yang aku nikmati. Salah satu hal yang sangat menyenangkan bagi saya, kenapa literasi itu menjadi penting, karena setelah aku menulis, aku diminta bertanggung jawab atas tulisan itu. Dengan jalan, aku diundang kalau misalnya di Melbourne, di Australia. Di Melbourne, dibuat forum bedah buku di Monash University. Aku tidak pernah kuliah di Monash University, tetapi aku pernah mengajar di Monash University. Ketika di Mesir misalnya, aku diundang untuk bedah buku di Al-Azhar, di Kairo, Al-Azhar University. Aku nggak pernah kuliah di Al-Azhar, tetapi aku mengajar di Al-Azhar itu untuk mahasiswa Indonesia yang ada di sana, dan aku mengajari kepada mereka tentang mendiskusikan dengan mereka buku, isi buku itu, sekaligus tentang bagaimana mereka menulis. Jadi di semua tempat demikian. Pernah ke Jerman dan kemudian ngajar di beberapa kampus di Jerman. Aku nggak pernah kuliah di situ, tetapi aku bisa mengajar di tempat itu. Inilah literasi. Kalau aku mengatakan itulah dahsyatnya literasi, bahwa dengan literasi kita membaca, kita menulis, lalu kemudian tulisan kita dibedah di mana-mana, maka ada proses diskusi, ada proses dialog, ada proses memahami, ada proses menganalisa, ada proses membandingkan. Inilah hebatnya literasi. Adik-adik sekalian, maka rajinlah menulis. Kalau kalian nggak boleh bawa gadget di
pesantren di boarding school ini, kamu nggak boleh bawa laptop, nggak boleh bawa gadget, kamu bisa melakukannya dengan menulis di buku kalian masing-masing. Gunakan teorinya Mbak Monica Leonel, dia mengajak kita untuk menulis 8 menit sehari. Inilah yang Pak Cah ajarkan ke murid-murid literasi. Pak Cah punya banyak banget kelas-kelas menulis, punya banyak banget kelas-kelas membuat buku, dan sekarang juga sedang berjalan kelasnya itu secara online. Di kelas-kelas itu Pak Cah mengajarkan kamu nggak usah banyak-banyak waktu untuk menulis. Kamu cukup punya waktu 8 menit untuk menulis, tapi benar-benar 8 menit itu untuk menulis. Jadi adik-adik kalian, kamu 8 menit itu pasti kamu punya. Sesibuk apapun kamu, pasti kamu punya waktu 8 menit, pasti punya. Kenapa Monica Leonel mengajarkan 8 menit menulis? Dia mengatakan begini, kalau saya mengajak kalian untuk mengalokasikan waktu 1 jam untuk menulis, sebagian besar kalian mengatakan, aku nggak punya waktu 1 jam untuk menulis. Kalau aku mengajak kalian alokasikan waktu 30 menit sehari untuk menulis, masih banyak di antara kalian yang mengatakan, aku nggak punya waktu 30 menit sehari untuk menulis, karena aku sibuk sekali, aku sibuk banget. Bahkan ketika aku mengajak kalian 15 menit saja untuk menulis, masih banyak yang mengatakan, aku nggak punya waktu 15 menit untuk menulis, aku benar-benar sibuk. Maka Mbak Monica mengatakan, kalau begitu 8 menit saja. Mbak Monica melakukan riset terhadap 2.000 orang, murid-muridnya yang belajar menulis kepada dia. Kepada 2.000 orang itu, dia bagi 2 kelompok yang sebagiannya menulis 8 menit setiap hari. Satu kelompok lagi diminta menulis pekanan. Ada yang nulis 3 jam tiap pekan, ada yang nulis 4 jam tiap pekan, tapi nulis sepekan sekali. Ternyata hasil studinya Mbak Monica menunjukkan mereka yang menulis 8 menit setiap hari jauh lebih produktif dibandingkan dengan mereka yang menulis 4 jam tapi cuma sepekan sekali. Nah, jadi adik-adik, membangun habit bisa kalian lakukan semenjak di asrama. Kamu nulis di buku catatan harian kamu, dengan pulpen, dengan kertas, kamu tulis 8 menit setiap hari. Kalau kamu sudah bisa menulis 8 menit tiap hari, bebas tulisannya apapun, maka terbangunlah yang namanya habit atau kebiasaan menulis. Kalau habit kamu sudah terbentuk, adik-adik, maka lebih mudah bagi kamu nantinya. Kalau kamu sudah kuliah, nulis gampang banget. Kalau nanti kamu sudah bekerja, nulis juga lebih mudah bagi kamu. Bahkan sebagian dari teman-teman saya penulis, yang perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga karena ketika dia bekerja hasilnya nggak seberapa, begitu dia nulis ternyata penghasilan dari menulis teman saya itu jauh lebih gede daripada ketika dia bekerja formal. Maka dia berhenti dari banyak pekerjaan formal untuk kemudian dia fokus menulis saja. Pagi mengantar anaknya ke TK, siang menjemput, setelah itu kemudian dia banyak menulis. Ternyata hasil dari menulisnya itu jauh lebih gede penghasilannya daripada ketika dulu dia bekerja formal. Nah, oleh karena itu latih dirimu untuk menulis, karena itu pintu gerbang literasi adalah membaca dan menulis. Begitu kamu rajin baca, kamu rajin menulis, itulah pintu sukses kamu di bidang literasi. Dan adik-adik sekalian, penutup, menulis dan membaca itu bagian yang saling melengkapi. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita belajar ilmu, maka seperti ketika kita membaca itu artinya kita menangkap buruan. Membaca adalah menangkap ilmu, menangkap makna. Ibaratnya seperti menangkap binatang buruan. Sedangkan menulis itu adalah mengikat makna. Jadi Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang sudah kamu tangkap harus kamu ikat. Maka kalau kamu menangkap makna itu lewat membaca, kamu mengikatnya lewat menulis. Kamu akan lebih mudah untuk memahami segala sesuatu kalau apa yang kamu pahami itu kamu tuliskan. Nah, mudah-mudahan adik-adik sekalian dari forum ini kalian nanti ada yang tertarik untuk belajar menulis, belajar membuat buku, dan kakak tingkat kalian pernah belajar di ruang mana waktu itu ya? Di ruang atas sana. Saya mengajari menulis, belajar menulis pada waktu itu ya, pada kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, dan itu akan menjadi satu modal bagi kalian semuanya kalau kalian sudah mulai pandai menulis. Saya membawa 5 buku, ini bukan tidak semuanya karya saya, ada karya saya 1, yang 4 itu karya teman-teman saya, dan 1 lagi adalah karya penulis dari barat. Saya bawa ini buku dari rumah, nanti untuk
door prize bagi adik-adik yang bertanya 5 penanya. Saya berikan 1 buku masing-masing kepada penanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Cahyadi yang telah menyampaikan materi terkait tema pada siang hari ini. Lalu lanjut sesi yang kedua yaitu pertanyaan dari moderator. Jadi Ustadz Cahyadi, saya ingin bertanya sedikit. Jadi bagaimana kita membiasakan untuk menulis setiap harinya? Karena di saat zaman ini banyak pemuda dan pemudi yang lebih banyak gengsi. Takut dikata FOMO, takut dibilang terlalu ikut tren. Jadi gitu Pak. Terima kasih Bang Mirza. Jadi gimana cara membiasakan adik-adik sekalian, kalau pas aku berjalan itu ada temannya, kalau ini tadi aku dari Jogja ke sini nyetir sendiri jadi nggak bisa nyetir sambil ngetik, nggak bisa ya. Tapi kalau pas aku ada temannya, di mana teman ini nyetir lalu aku duduk di sampingnya, maka aku bisa melahirkan banyak tulisan ketika aku duduk itu. Jadi menulis itu kita bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun. Adik-adik tidak ada teori tentang bahwa menulis harus jam berapa, itu tidak ada. Jadi oleh karenanya, kamu boleh menulis kapanpun. Kalau kamu bangun sebelum subuh sudah bangun, kamu sholat malam, apakah sebelum sholat malam itu kamu punya waktu 8 menit, gunakan menulis. Atau setelah sholat subuh, setelah zikir, setelah tilawah, kamu punya waktu 8 menit, gunakan untuk menulis. Atau menjelang berangkat sekolah, kamu punya waktu 8 menit, gunakan untuk menulis. Atau kamu nunggu antre toilet, temanmu lama banget di dalam toilet itu, kamu antri 8 menit. Coba, waktu yang dituntut hanya 8 menit. 8 menit kamu gunakan untuk menulis. Kalau kamu berhasil membangun habit harian, 8 menit menulis itu, kamu akan mudah dimanapun bisa menulis. Makanya nanti kalau kalian sudah dewasa, kalian sudah mulai memiliki banyak kegiatan ya, kamu berkeliling kemana-mana, ya kamu naik pesawat ke berbagai tempat, kamu naik kereta api ke berbagai tempat dari satu kota ke kota yang lainnya gitu. Itu kalau kalian bisa menulis, itu semua waktu kamu efektif. Adik-adik, tadi malam saya baru tiba dari Denpasar. Jadi 4 hari yang lalu berkegiatan di Denpasar, ada kegiatan dakwah di beberapa tempat di Denpasar dan baru pulang nyampe di rumah, tadi malam sekitar Isya baru tiba di rumah. Nah, ketika perjalanan misalnya menunggu pesawat di ruang tunggu bandara, itu bisa nulis. Kemudian ketika misalnya di dalam pesawat, itu kita bisa nulis, duduk 1,5 jam dari Denpasar menuju ke Jogja, 1,5 jam itu kita gunakan untuk apa? Maka kalau pilihan saya adalah menulis. Terlebih ketika misalnya ada pengumuman di bandara, pesawat Anda mengalami keterlambatan selama 2 jam. Jadi adik-adik di Indonesia itu ada satu merek pesawat yang tidak saya sebut namanya, yang itu hampir pasti delay, terlambat. Merek pesawat yang satu ini itu hampir pasti delay. Aku pelanggannya karena nomor 1 pesawat itu paling banyak sehingga bisa menerbangkan kemana-mana. Nomor 2 relatif lebih murah daripada yang kelas atasnya. Maka aku pelanggan pesawat itu dan aku tahu konsekuensinya adalah delay, terlambat. Makanya aku kemana-mana bawa laptop. Jadi begitu duduk, kemudian ada pengumuman dikarenakan alasan teknis, maka penerbangan Anda ditunda 2 jam. Orang-orang lain ngamuk-ngamuk, orang-orang lain marah-marah gitu. Kalau saya tidak perlu ngamuk, nggak perlu marah, keluarkan laptop, buka, nulis. 2 jam bisa menulis sangat banyak artikel. Aku bisa memposting banyak artikel di Komasiana atau di blog-blog lainnya ketika mengalami peristiwa delay seperti itu. Naik kereta api dari Jogja menuju Malang sebulan yang lalu, aku ke Bromo dan perjalanannya dimulai dari Jogja menuju Malang, naik kereta api. Naik kereta api dari Jogja ke Malang 8 jam, apa yang kita lakukan 8 jam itu? Kalau kamu tilawah, pasti nggak mungkin 8 jam tilawah terus-menerus. Kalau kamu baca, nggak mungkin 8 jam baca terus-menerus. Maka di antara kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kereta api itu adalah buka laptop, nulis. Dan kereta api zaman sekarang sudah sangat ramah kepada penumpangnya, ada colokannya ya. Jadi kita tidak khawatir soal nanti bagaimana colokan listrik. Di sana sudah ada colokan dan kemudian kita bisa ngetik berapapun kita mau di situ karena perjalanan yang panjang. Jadi membiasakan itu, adik-adik sekalian, membiasakan menulis itu
tidak butuh mood. Saya ulangi, tidak butuh mood. Jadi kamu jangan bilang, aku nggak punya mood. Pak Cah tidak pernah punya mood, ya. Aku nulis itu nggak pernah pakai mood dan tidak pernah punya mood untuk menulis. Maka kalau di kelas-kelas menulis, itu ada yang bertanya, Pak Cah bagaimana cara menumbuhkan mood? Saya bilang gini, kamu jangan berpikir menumbuhkan mood, matikan mood kamu, biar kamu nggak usah mencari. Kamu bisa menulis tanpa mood. Dari mana kita menulis kalau nggak punya mood? Lewat tujuan. Mulailah dari tujuan. Kalau kamu punya tujuan, maka kamu pasti bisa menulis, karena kamu punya tujuannya. Pak Cah nggak punya mood, tapi selalu punya tujuan. Maka dimanapun Pak Cah berada, bisa menulis bahkan ketika ditantang. Suatu ketika Pak Cah ngisi kelas menulis di namanya kota Ansan. Ansan itu salah satu kota di Korea Selatan. Para pelajar mahasiswa Indonesia yang ada di kota Ansan itu kumpul, lalu masyarakat pekerja Indonesia kumpul, minta Pak Cah ngajari mereka menulis. Di kelas menulis harian dari pagi sampai sore, Pak Cah ngajari mereka menulis. Waktu itu Pak Cah bilang begini, kalau kita sudah terbiasa menulis, maka kita bisa menulis dimanapun, termasuk ketika kita sedang berada di kereta api, KRL, tram, yang suasananya padat, kita sedang bergelantungan, berdiri, itu pun kita tetap bisa menulis. Qadarullah, ketika pulang dari acara itu, diantar oleh 5 orang panitia, dari tempat acara menuju ke penginapan, naik tram, naik MRT-nya Ansan, itu penuh sesak, sehingga akhirnya kita harus berdiri. Nah, ketika kita berdiri, perjalanan kurang lebih 40 menit, teman-teman panitia iseng bilang kepada saya begini, Pak Cah tadi bilang di forum bahwa Pak Cah bisa menulis kapanpun, dimanapun, termasuk ketika di kereta sedang berdiri. Ayo coba buktikan bahwa sekarang kita sedang berdiri, buktikan apakah Pak Cah bisa menulis satu artikel. Saya bilang gini, biar bisa membuktikan, kita semuanya melakukannya. Biar kemudian tahu nanti berapa banyak kata yang kita tulis dan apakah tulisan kita layak diposting apa tidak selama kita berdiri di kereta ini. Akhirnya semuanya mengeluarkan handphone sambil berdiri dan mencari posisi agar kita nggak jatuh gitu. Kita sambil berdiri, sambil nulis. Jadi kalau perjalanan kereta api 40 menit, ya kira-kira kita nulis kira-kira 30 menit pada waktu itu. 30 menit selesai, saya bilang sama teman-teman, saya sudah selesai naskahnya. Ini nanti akan segera saya posting di Kompasiana. Jadi saya nulis 30 menit dan kemudian sudah selesai satu naskah dan saya tunjukkan teman-teman saya, ayo siapa di antara kalian yang sudah selesai satu naskah. Ternyata mereka tidak bisa menyelesaikannya. Jadi kalau kita sudah punya satu habit, kebiasaan, maka kita bisa menulis itu dimanapun. Jadi cara memulainya yang paling gampang tadi, latih diri kamu nulis di buku harian kamu masing-masing. Di buku dengan buku kertas, dengan bolpen ya, kamu tulis di situ. Setahun yang lalu kami mengajari adik-adik kutab di Klaten, kutab Ibnu Abbas di Klaten. Anak-anak, adik-adik kelas 6 SD, kelas 6 kutab itu diajari nulis, aku mengajari mereka. Lalu itu di awal tahun, lalu akhir tahun itu ada 5 anak kutab yang berhasil menerbitkan buku sendiri. Jadi 6 anak ini bukunya terbit. Dari proses pembelajaran itu, yang selama di kutab, saya tanya, Dek, berapa lama kamu nulis buku ini? Dia bilang 6 bulan. 6 bulan itu kapan? Yaitu ketika sejak mulai pelatihan itu, dia nulis di buku hariannya, buku catatan itu, pakai pulpen. Nanti seminggu sekali atau sebulan sekali, dia memindah dari buku itu ke laptop atau ke komputer yang ada di rumahnya, milik ayahnya atau milik ibunya. Jadi adik-adik ini, rata-rata mereka butuh waktu 6 bulan untuk nulis di buku catatan hariannya itu, sampai akhirnya menjadi buku dan tiap hari dia nulis. Nah, maksud saya ini cara yang paling gampang ya. Bagaimana menumbuhkan kebiasaan itu paling gampang bagi kalian semuanya. Kalau dimulai dari sekarang, kamu tidak menunda lagi. Nantilah kalau sudah pulang, nanti ada laptop di rumah, nggak usah. Cara membuat kebiasaan menulis yang paling gampang adalah dimulai dari sekarang. Kamu masih belajar di pesantren ini, kamu nulis di buku catatan harian kamu, pakai pulpen. Dan kalau saya di pondok-pondok pesantren, saya meminta perizinan kepada para ustadz, para ustadzah, para pengelola, agar tulisan-tulisan adik-adik yang di buku catatan harian itu tidak disita. Jadi para guru, para ustadz, ustadzah tidak boleh
menyita buku dari santri-santri yang lagi belajar menulis itu. Karena isinya adalah ekspresif, yang disebut dengan expressive writing. Expressive writing itu manfaatnya luar biasa banyak di materi yang ini saya bikin ini, adik-adik, ini di bagian belakang, nanti kalian boleh melihatnya di bagian belakang itu saya tunjukkan kepada kalian amat sangat banyak manfaat menulis ekspresif ditinjau dari ilmu pengetahuan, hasil riset dari sangat banyak kalangan. Itu nanti di bagian belakang saya tunjukkan semuanya kepada kalian, nanti kalau sempat dibaca-baca. Begitu ya cara menumbuhkannya yang paling gampang, mulai dari sekarang di buku catatan kalian masing-masing, pakai pulpen kalian masing-masing, nulisnya bebas, itu yang disebut dengan free writing, fiksi boleh, non-fiksi boleh, cerita boleh, narasi boleh, menghayal boleh, cerita perasaanmu boleh, cerita pikiranmu boleh, cerita cita-citamu boleh, atau apa saja boleh, cerita kemarahanmu boleh, cerita kebencianmu boleh, semuanya boleh diceritakan. Itulah yang disebut dengan membangun habit menulis. Maka kalau masih ada yang lainnya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Cahyadi yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab dari peserta. Jadi akan diberikan 5 kesempatan bertanya. 2 pertanyaan untuk peserta Ikhwan, 2 pertanyaan untuk peserta Akhwat, dan 1 pertanyaan bebas. Jadi nanti bagi yang ingin bertanya silakan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, baru nanti akan saya persilahkan untuk maju. Bagi yang Akhwat nanti mungkin bisa minta tolong kepada Ustazah untuk memberikan mic kepada peserta yang ingin bertanya, atau penanggung jawab dari yang Akhwat. Ya, langsung saja untuk yang peserta Ikhwan, bagi yang ingin bertanya silakan bisa angkat tangan. Baik, yang pakai topi itu bisa maju. Ya, mungkin nanti bisa perkenalan nama, asal sekolah, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayaka, saya asalnya dari sekolah Ihsanul Fikri Mungkit, sekolah ini. Nah, jadi pertanyaan dari saya, Mas Nayaka, apa manfaat dari menuliskan perasaan bagi mental kita? Apa manfaat dari menuliskan perasaan bagi mental kita? Ya, mohon dijawab ya Pak. Pilih dulu. Silakan langsung memilih buku door prize-nya. Ditampung dulu. Bebas boleh memilih yang mana ya. Rekomendasi apa itu? Boleh, bagus. Fiksi. Kalau ini tulisan-tulisan ringan gitu. Ini penemuan diri bagus ini dua-duanya. Daily Insight, oke. Sukses selalu adik Nayaka. Enggak. Ya, terima kasih ke Mas Nayaka. Lalu untuk pertanyaan kedua, yang ingin bertanya silakan bisa angkat tangan. Yang depan ini pakai batik bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Cahyo Nugroho dari SMA IT Ihsanul Fikri. Ya, sini. Pertanyaan saya buat Ustadz Cahyadi Takaryawan, apa saja kriteria agar tulisan kita bisa diterima di majalah-majalah ya yang menerbitkan? Sekian.
Silakan pilih Dek Ihsan. Masih ada 4. Nanti yang penanya terakhir nggak bisa milih ya. Terima kasih ke Mas Ihsan atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan 3 yaitu dari Ahwat. Turun dulu, turun dulu. Bentar. Turun dulu. Sabar, sabar. Ya, yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Ya, yang ini. Jangan bisa maju. Untuk Budian mungkin bisa minta tolong untuk mic-nya. Mau izin bertanya, kan kebanyakan siswa di Ihsanul Fikri itu membaca buku untuk hiburan semata. Apakah perlu memilah dan memilih buku untuk yang berisikan wawasan sebagai penunjang pembelajaran di sekolah, atau cukup membaca saja untuk menambah kosakata yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam karya tulisan kita nantinya? Sekian. Oke, terima kasih Adik. Ini silakan dipilih ya bukunya, masih ada 3. Maka dipilih. Silakan dipilih Dek. Maka Ya, lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Turun dulu. Mohon harap tenang sebentar. Ya, yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Yang itu, silakan bisa bertanya. Monggo. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Saya suka menulis, Pak. Tapi orang tua saya kurang mendukung. Kalau begitu gimana ya? oke, ya. Dek, ini hadiahnya diambil. Maka hadiahnya diambil. Ya, lanjut ke pertanyaan kelima yaitu pertanyaan terakhir. Ini buat semuanya, untuk guru ataupun panitia yang mau bertanya bisa angkat tangan. Sebentar. 1. Turun dulu. Angka 3 baru angkat tangan. 1, 2. Belum. Santai. 3. Makasih. Silakan bisa memperkenalkan diri, asal sekolah, pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Fadil Zaki, asal sekolah tentunya dari SMA IT Ihsanul Fikri. Untuk pertanyaan saya sendiri, izin bertanya, kenapa Pak Cahyadi itu memilih untuk menulis? Apakah keinginan Pak Cahyadi itu untuk menulis itu karena pekerjaan semata, ataukah memang dari ketulusan hati? Dan kalau seperti itu, apa motivasi pertama kali Pak Cahyadi itu ingin menulis seperti itu? Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadiahnya tinggal 1, nggak bisa milih ya. Maka. Cek. Ya, makasih kepada Mas Fadil Zaki. Untuk Ustadz Cahyadi silakan bisa dijawab. Baik.
Teman-teman sekalian, adik-adikku semuanya, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya, bagus-bagus semuanya ya. Saya mulai dari yang paling akhir. Mengapa saya menulis, untuk apa menulis? Adik-adik sekalian, aku dulunya waktu masih SD itu seneng banget baca. Sejak SD, aku suka banget membaca. Bermula dari SD kampung yang tidak punya banyak fasilitas buku. SD di kampungku itu yang namanya perpustakaan itu hanyalah satu almari dan isinya buku-buku yang sangat terbatas di almari itu. Ibuku kepala sekolah di SD itu. Lalu kalau pulang sekolah, aku pinjam kunci ke ibuku untuk masuk ke sekolah itu sendirian. Jadi aku masuk ke ruang perpustakaan itu, pinjam kunci perpustakaan, lalu kemudian pinjam kunci almari perpustakaan itu, lalu aku duduk di situ sejak dari pulang sekolah sampai kira-kira maghrib baca buku itu. Dan saking sedikitnya buku, maka akhirnya kalau aku tiap hari melakukannya, itu berarti tiap hari aku membaca berulang-ulang buku itu. Jadi satu buku yang sama itu aku baca ulang-ulang, saking tidak adanya buku yang dibaca lagi. Jadi bermula dari kesukaan membaca itulah, akhirnya aku merasa mudah untuk menulis. Jadi akhirnya mulailah menulis. Ketika menulis, aku merasakan bahwa ternyata menulis itu bisa menyampaikan pesan yang tidak bisa kita sampaikan secara langsung. Kalau aku nulis, tulisanku dibaca oleh orang dari Sabang sampai Merauke, itu kalau aku harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada mereka, aku nggak punya waktu untuk itu. Tetapi kalau pesan itu berjalan lewat tulisan, ketika aku belum pernah datang ke Amerika, ternyata orang-orang yang nanti mengikuti acaraku di Amerika itu mereka pernah membaca tulisan-tulisanku. Ketika aku belum pernah ke Jerman, kemudian ketika aku akhirnya diundang ke Jerman dan berbicara di depan mereka, ternyata mereka adalah orang-orang yang pernah membaca tulisanku. Artinya, dengan menulis itu, pesan-pesan yang pengen kita sampaikan sudah sampai terlebih dahulu tanpa orangnya harus sampai di sana. Bisa jadi ada tempat-tempat seperti misalnya negara-negara yang lebih relatif sulit untuk didatangi, seperti misalnya Norwegia, itu negara yang dekat kutub sana itu beberapa mengontak saya, Pak Cah bagaimana caranya mendapatkan buku-bukunya, karena kalau dikirimkan itu mahal banget, dan pada akhirnya kemudian ternyata saya mengirim lewat PDF, buku itu dibaca di sana, dan walaupun aku belum pernah sampai ke Norway, tapi ternyata buku-buku pesan-pesan itu sudah sampai di sana. Itulah yang memotivasiku untuk menulis. Rupa-rupanya kalau kita berpikir tentang dakwah kita kalau berceramah itu hanya didengar oleh sekian banyak orang. Tapi kalau kita menulis, itu cetak ulang terus, dan itu menjadi sesuatu yang sifatnya legasi. Legasi itu peninggalan yang akan bisa menjadi amal kebaikan walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Kebayang betapa banyak jasa dan pahala yang Allah kirimkan untuk para penulis-penulis tafsir. Kita membaca Ibnu Katsir, beliau sudah meninggal berapa ratus tahun yang lalu dan ternyata bukunya tetap abadi dibaca orang di seluruh dunia sampai hari ini. Kita membaca kitab tafsir Jalalain, kita membaca kitab tafsir Al-Qurtubi, kita membaca kitab tafsir Al-Maraghi dan seterusnya. Orang-orang ini sudah meninggal dunia, ulama-ulama ini sudah meninggal dunia, tetapi kemudian tinggalan amal mereka menjadi amal yang sangat dinikmati oleh masyarakat Islam dimanapun mereka berada. Lalu adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan dengan menulis ini sekaligus saya rangkai dengan pertanyaan ini, mohon maaf, aku nulisnya di kotak ini ya. Jadi apa manfaat menulis ketika kita menuliskan perasaan? Teman-teman boleh nggak di posting lagi, ditayangkan lagi tulisanku ini di bagian belakang. Panitia boleh kembali untuk menayangkan ya materinya supaya aku bisa nunjukin ke kamu, terus ke bawah lagi, terus sebelumnya naik satu, oke. Dimulai dari sini ya. Studi yang dilakukan oleh Ruth dan teman-teman ini tentang efek menulis ekspresif ya, expressive writing selama 3 hari pada sejumlah mahasiswa yang
sering mengalami ruminasi. Ruminasi itu apa? Ruminasi itu perasaan-perasaan nggak enak, pikiran-pikiran yang terus-menerus menghantui. Jadi ruminasi itu sesuatu yang menggelisahkan kita, pikiran-pikiran yang menggelisahkan, perasaan-perasaan yang menggelisahkan itu. Ketika mereka yang mengalami ruminasi lalu disuruh menulis, ternyata menurunkan kecenderungan para mahasiswa tersebut dalam mengalami kejadian ruminasi. Kejadian ruminasi semakin berkurang. 6 bulan setelah studi, para mahasiswa kembali diteliti dengan kuesioner tentang skala emosi. Hasilnya menunjukkan bahwa menulis ekspresi berhasil menurunkan gejala depresi. Jadi kalau kita nulis tentang kesedihan, apa yang menjadi kesedihan kita, rupa-rupanya itu akan menghilangkan kesedihan-kesedihannya. Jadi adik-adik, kamu boleh menuliskan apa saja yang menyedihkanmu, apa saja yang membuat kamu marah, apapun yang membuat kamu gelisah. Ketika itu kamu tuliskan, maka itu namanya mekanisme pelepasan ruminasi. Kamu kalau hal-hal yang jelek-jelek kamu lepaskan lewat tulisan, maka otak kita semuanya itu akan memiliki working space yang lebih luas karena sampah-sampahnya sudah dibersihkan lewat tulisan. Jadi lebih mudah menerima pelajaran. Kalau menghafal juga lebih mudah untuk hafalan. Next, klik lagi. Saya tunjukkan beberapa studi lainnya. Studi yang dilakukan oleh Burton dan King menemukan bahwa menulis peristiwa-peristiwa yang membahagiakan dapat meningkatkan kebahagiaan. Ini bedanya ya. Kalau nulis sesuatu yang sedih, bisa menghilangkan kesedihan. Kalau nulis sesuatu yang membahagiakan, bisa meningkatkan kebahagiaan. Itu efek dari menulis. Makanya kebahagiaan ditulis itu menarik ya. Dari serangkaian studi yang dilakukan oleh Michael Smith, menulis pengalaman positif selama 20 menit sehari, selama 3 hari berturut-turut, mampu memperbaiki suasana hati dan menyebabkan lebih sedikit kunjungan ke dokter. Bahkan menulis sedikitnya 2 menit sehari tentang pengalaman positif, telah terbukti mengurangi jumlah keluhan kesehatan. Makin sehat ya. Jadi makin tidak mengalami persoalan-persoalan kesehatan kalau kita rutin menulis. Next, klik lagi. Ini James Pinbacker ini banyak banget studi dia tentang tulis-menulis ya. Bahkan dia mengatakan bahwa menuliskan emosi dan stres dapat meningkatkan fungsi kekebalan pada pasien dengan penyakit seperti HIV, AIDS, asma, artritis, dan seterusnya. Banyak banget ya studi-studi seperti ini. Pinbacker melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa membiarkan pikiran negatif mengendap dalam pikiran akan membahayakan fungsi kekebalan. Sedangkan mereka yang menuliskan pengalaman traumatis terbukti lebih sehat dan jarang mengunjungi dokter. Sistem imun mereka menjadi lebih baik. Persoalan kita di Indonesia ini saya tunjukkan ke kalian ya adik-adik. Problem kita masyarakat Indonesia itu adalah problem turun-temurun sebagai bangsa yang dulu mengalami masa penjajahan sangat lama. Kita dijajah bertahun-tahun, ratusan tahun oleh penjajah Belanda kemudian Jepang. Dampak dari penjajahan yang sangat lama itu, adik-adik, adalah mentalitas-mentalitas sebagai penduduk terjajah itu ternyata terwariskan. Dampaknya apa? Kita menjadi bangsa yang sangat jarang ngomongin perasaan-perasaan kita. Di rumah kita masing-masing, kita sangat jarang untuk mengobrolkan hal-hal yang menjadi kesedihan-kesedihan kita. Jadi kita akhirnya kalau sedih dirasakan sendiri. Kalau kita merasa tidak nyaman dirasakan sendiri. Tidak ada forum sharing di antara kita yang menceritakan tentang kesedihan-kesedihan kita. Padahal studi menunjukkan kalau kesedihan itu didiamkan itu buruk bagi kesehatan. Kamu punya sesuatu yang menyedihkan, kamu punya sesuatu yang menggelisahkan, dan kamu simpan saja itu sendirian, maka itu tidak bagus bagi kesehatan kalian. Maka rekomendasinya adalah tuliskan hal-hal yang menyedihkan kamu itu. Apabila menulis pengalaman traumatis akan membuat lebih sehat dan jarang mengunjungi dokter. Orang-orang yang tiap hari nulis pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan ditulis, semuanya ditulis ya. Tidak untuk dipublikasikan, tapi untuk disimpan. Itu namanya expressive writing. Expressive writing itu tidak boleh habis nulis langsung diposting, nggak boleh. Karena itu berisi emosi, berisi kekesalan, berisi kemarahan. Nanti kalau langsung diposting, bisa jadi ada pihak yang tersinggung, bahkan bukan saja tersinggung, tetapi bisa berdampak kepada konsekuensi hukum karena dianggap mencemarkan nama baik atau melakukan ujaran kebencian atau penyebaran berita hoax dan seterusnya. Oke, next, klik lagi.
Ini nggak terhitung deh ya, aku banyak banget. Ini semuanya tulisan ya. Ini semuanya nanti kalau ada adik klik itu langsung masuk ke tulisanku. Ini semuanya tulisanku. Tulisanku yang aku posting di blog namanya ruangmenulis.id. Aku nulis ini dari studi terhadap jurnal-jurnal akademik. Jadi aku nyari hasil-hasil riset yang sudah diposting di jurnal akademik, lalu kemudian aku bahasakan dengan bahasa yang populer biar mudah dipahami orang. Misalnya, menulis mampu mengurangi kebisingan jiwa, menulis itu melegakan jiwa, menulis itu meningkatkan kecerdasan emosional, menulis mampu memperjelas kesadaran dan konsep diri, menulis membuat Anda lebih bijaksana, menulis menumbuhkan kejujuran, menulis membantu mencapai tujuan hidup. Next, klik lagi. Menulis meningkatkan produktivitas, menulis membuat hidup Anda lebih terorganisasi, terus saja. Next, klik lagi. Menulis ekspresif untuk menjaga kesehatan, menulis ekspresif untuk self disclosure, menulis ekspresif untuk meningkatkan perilaku respect, dan seterusnya. Next, klik lagi. Menulis ekspresif untuk pelepasan ruminasi tadi sudah, menghilangkan kesedihan, meredakan duka berkepanjangan, mengobati patah hati bagi kamu yang patah hati, menyelamatkan dari keputusasaan, mengelola emosi marah, menurunkan perilaku agresif, dan seterusnya. Next. Membuat tidur Anda lebih berkualitas, penderita psikosomatis mendapatkan terapi dari itu, gangguan berbahasa, meredakan alexitimia, pengungkapan emosi pada pasien skizofrenia, hebefrenik, ini semuanya dampak menulis ya. Terapi kecanduan alkohol, rehabilitasi kecanduan narkoba, cepat mendapatkan pekerjaan pasca PHK tuh. Semuanya itu hasil-hasil riset ya. Jadi ini bukan kira-kira. Jadi misalnya kira-kira nulis itu akan bukan kira-kira. Ini semuanya riset. Ini semuanya studi. Dan kalau adik-adik nanti ngeklik itu yang aku tulis ini, kalau kalian klik nanti kalian akan masuk ke link studi mereka. Next, klik lagi. Menurunkan kecemasan remaja korban bullying, menurunkan kecemasan anak jalanan, menurunkan kecemasan pada difabel daksa dan seterusnya ya, sampai anak korban ADRT. Next, klik lagi. Meredakan stres pasca persalinan, mereduksi stres dan sakit hati di tempat kerja, tuh. Meredakan depresi ringan, meredakan depresi pelaku self injury, mengatasi trauma korban kekerasan pacaran dan seterusnya. Next, klik lagi. Memperbaiki kesehatan fisik, mempercepat penyembuhan luka fisik, mempercepat penyembuhan luka fisik. Jadi kalau ada luka fisik, ternyata menulis itu mempercepat penyembuhan luka fisik. Keren toh, nulis itu luar biasa ya. Memperkuat sistem imun, meningkatkan fungsi kekebalan pasien HIV, membantu penyembuhan sakit kronis, menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, menyatakan jantung, loh, banyak banget. Next, klik lagi. Itu ya, nggak aku baca semuanya. Jadi itu semuanya aku rangkum dalam satu buku judulnya Writing for Wellness. Writing for Wellness. Menulis untuk kesehatan jiwa kita, dan ternyata yang sehat bukan hanya jiwanya tapi raganya. Ini tadi kalau ditanyakan apa manfaatnya, sangat banyak manfaatnya ya adik-adik sekalian. Jadi menulislah karena manfaatnya sangat banyak. Kemudian kriteria tulisan diterima oleh misalnya koran atau majalah. Adik-adik sekalian, kalau kalian nulisnya di koran atau majalah, harus tahu dulu rubriknya apa ya. Pilih dulu rubriknya, ada rubrik opini, ada rubrik berita, ada rubrik budaya dan seterusnya. Jadi pilih sesuai dengan rubriknya, apa yang rubrik yang disediakan, baik online maupun offline. Tulisan Anda itu akan diterima apabila satu, sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh masing-masing redaksi. Contohnya apa kaidahnya? Berapa panjang maksimal dan minimalnya. Misalnya redaksi mengatakan tulisan tidak boleh kurang dari 700 kata dan tidak boleh lebih dari 1000 kata. Nah contoh seperti itu. Kalau memang ketentuannya antara 700 sampai 1000, jangan kurang dari 700 kata, jangan lebih dari 1000 kata. Karena itu nanti berarti tidak langsung akan di-delete oleh penyunting, oleh editor apabila sudah ada pelanggarannya. Karena tidak boleh di bawah 700, tidak boleh di atas 1000. Itu semuanya berbeda-beda ya. Nanti ada media yang mengatakan kami hanya menerima naskah panjangnya 500 sampai 550 kata. Penuhi dulu yang seperti itu ya. Kemudian setelah kita memilih rubrik, maka harus sesuai dengan isi rubriknya. Kalau memang kita memilih rubrik sastra budaya, tulisannya harus masuk kategori sastra budaya. Kalau kita memilih rubrik opini,
berarti nggak boleh nulis fiksi di situ, harus nulis opini. Itu harus sesuai dengan konteks apa yang menjadi rubrikasinya. Berikutnya, kalau kalian memilih rubriknya itu opini, maka opini itu berbeda dengan tulisan-tulisan lainnya di dalam hal akurasi. Jadi gini adik-adik, setiap koran itu punya rubrik namanya opini. Opini itu adalah untuk nulis sesuatu yang kekinian. Jadi akurasinya dituntut sangat tinggi. Jadi kalau sekarang tiba-tiba kamu nulis misalnya peringatan Hari Kartini dan manfaatnya untuk menumbuhkan kesadaran berbudaya. Kamu tulis sekarang, kamu posting sekarang, dipastikan tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak akurat. Sekarang itu bukan bulan April. Jadi kalau Hari Kartini harusnya ditulis pada tanggal 21 April. Kamu ngirimkan tanggal 20, kalau dimuat akan diposting oleh mereka tanggal 21 April. Itu contoh, kalau kamu memilih rubrik opini, maka itu akan sangat tinggi memunculkan sisi akurasinya. Makin akurat tulisan kamu, makin dimuat. Kemudian kalau kamu memilih tulisan untuk diposting di koran atau majalah, mereka sangat senang apabila cara menggunakan sudut pandangnya ada sudut pandang yang tidak biasa. Maksudnya tidak biasa, orang akan menemukan kebaruan dari tulisanmu. Ini enggak biasanya ya, orang ngomong seperti ini enggak biasanya. Makanya syarat untuk bisa nulis opini, adik-adik, kamu harus banyak baca. Kalau kamu banyak baca, kamu bisa nulis opini. Kalau kamu tidak banyak membaca, kamu tetap bisa menulis. Tetapi tulisan-tulisan yang itu sifatnya adalah pengalaman kamu sendiri, perenungan kamu sendiri. Dan itu tidak mengapa. Tidak menulis opini, enggak masalah. Kamu tidak banyak membaca, tetap bisa menulis. Saya melatih sekelompok penulis yang mereka itu enggak pernah baca. Jarang banget baca. Saya latih mereka menulis pengalaman mereka ketika mendidik anak. Tuliskan pengalaman masing-masing dalam mendidik anak. Nah akhirnya bisa gitu ya. Baik, sekali lagi terakhir ini, sekalian ya, nanti langsung ditutup. Membaca biasanya untuk hiburan. Perlukah dipilah? Iya perlu dek. Kalau saranku memang kamu perlu memilah kalau harus membaca untuk ujian. Besok mau ujian, sekarang baca referensi yang akan dipakai ujian itu. Kalau masa-masa senggang, ya kamu baca yang lain-lain yang sesuai dengan keinginan kamu. Dan kamu nanti akan lebih mudah menulis itu pada apa yang sering kamu baca. Kalau kamu sering baca novel, kamu nanti mudah menulis fiksi. Kamu sering baca cerpen, kamu mudah menulis fiksi. Kalau kamu banyak membaca opini, kamu nanti mudah membuat nulis tulisan opini atau artikel. Dan tadi ada yang suka menulis tapi tidak didukung orang tua. Menurutku, orang tua tidak mendukung itu pasti ada alasannya. Coba ditanyakan alasannya apa. Jika orang tua kamu rajin membaca, aku nanti bisa ngasih hadiah kepada kamu untuk kamu berikan ke orang tua kamu, bukuku yang berjudul Writing for Wellness, bahwa menulis itu bermanfaat untuk kesehatan. Di sana ada lebih dari 200 artikel ilmiah yang aku rujuk, dan aku pilah-pilah sampai akhirnya kira-kira manfaat menulis terhadap kesehatan itu ada sekitar 70 manfaat menulis. Aku yakin orang tua kamu kalau tahu manfaat menulis yang begitu banyak itu pasti nggak ngelarang kamu. Alasan orang tua melarang menulis itu mungkin ya, satu, dianggap mengganggu belajarmu. Jangan-jangan nanti mengganggu belajar kamu. Nomor duanya, dianggap itu hanya membuang-buang waktu. Padahal kamu tidak membuang waktu, tapi kamu melakukan sebuah produktivitas. Yang ketiga, khawatir itu nanti akan membuat kamu menjadi tidak fokus mencapai cita-cita karena hanya menulis saja. Nah itu yang perlu dijelaskan ke orang tua, bahwa kamu tetap fokus, kamu tetap punya cita-cita, kamu punya tetap kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan kamu tetap bisa menulis dengan rutin. Begitu adik-adik sekalian, mohon dimaafkan kalau ada yang tidak berkenan. Bagi kamu yang pengen serius belajar menulis, rumah saya tidak jauh. Kalau dari sini paling-paling hanya 1 jam ya ke Jogja. Kalau pas ada kesempatan libur, kalian boleh berombong-rombong atau boleh sendiri-sendiri main ke rumah saya untuk belajar menulis. Saya ajari kalian menulis bagi yang mau belajar menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Cahyadi yang telah menjawab seluruh pertanyaan yang tadi diajukan.
karena waktunya sudah habis untuk pemberian bingkisan nanti akan diberikan setelah acara. Ya, terima kasih kepada Ustadz Cahyadi, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah antusias mengikuti kegiatan seminar literasi kali ini, dan juga tentunya tak lupa kepada panitia Festival Live yang telah menyiapkan acara pada siang hari ini. Ya, mungkin sebelum saya tutup, saya akan memberikan quotes terkait tema kali ini. Jika kalian ingin mengenal dunia, maka membacalah. Jika kalian ingin dikenal dunia, maka menulislah. Sekian, saya Mirza Nadif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.